Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Bu Isti dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 pelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Syuaib alaihi salam. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Beliau mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Ayah Nabi Yusuf sangat dekat dengan Yusuf. Setelah ibu kandungnya bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Nabi Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Nabi Yusuf, apalagi wajah Nabi Yusuf yang lebih tampan. Saudara-saudara Nabi Yusuf merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Salah satu kakak dari Nabi Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Nabi Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihi salam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut, bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Sesampainya di pasar, Nabi Yusuf pun dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya, Zulaiha, agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun, Nabi Yusuf pun menjadi pemuda yang cerdas. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tanggai gandum yang hijau, dan 7 tanggai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Nabi Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf yang masuk akal. Kemudian, raja mengangkat Nabi Yusuf untuk menjadi pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihi salam menjadi pejabat keuangan. Lalu, datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf. Orang-orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi. Nabi Yusuf kemudian meminta saudaranya untuk mengajak Bunyamin ikut mengambil bahan makanan. Putra-putra Nabi Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Nabi Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihi salam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Nabi Yusuf dan Bunyamin?"
Mereka sangat terkejut ketika dihadapkan mereka ternyata Nabi Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Iya benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah impianku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Yang kedua, kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madyan. Kaum Madyan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madyan, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak orang-orang Madyan untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Kaum Madyan benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madyan. Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madyan dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah menyimak video pembelajaran pada hari ini, tugas anak-anak yang pertama, tuliskan nama, kelas, dan mupel. Kemudian, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Kemudian, anak-anak bisa mengirimkan ke WA Guru Mapel. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Isti mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.